Cerita dimulai ketika seorang pria lagi sekarat, dia tuh dibunuh sama cewek yang gak diketahui siapa. Kayaknya tuh pria juga udah gak ada harapan untuk diselamatkan. Tiba-tiba tuh pria kebangun dan ngeliat di depannya ada kakek-kakek yang wajahnya tuh jelek banget. Dia bingung. Kok bisa ya dia masih hidup padahal sebelumnya dia udah dibunuh? Si kakek tadi terus ngasih nama dia Gobru. Emang nama apaan? Aneh banget ya. Tiba-tiba dia ngantuk dan ketiduran. Besoknya dia udah sadar kalau terlahir kembali jadi goblin. Karena kesal jadi goblin, si Gobru pun nangis. Ternyata goblin itu makhluk yang cepat berkembang. Baru 3 hari, dia udah makin gede dan bisa ngapa-ngapain. Dia pun nerima kalau dilahirkan jadi goblin dan janji bakal manfaatin hidupnya ini dengan sebaik-baiknya. Pas ngeliat keluar gua, dia itu sadar kalau dunia yang sekarang itu beda banget sama dunia yang sebelumnya. Dia juga kenalan sama Gobkichi. Gobkichi itu badannya paling gede di antara goblin lain. Karena kelihatan kuat, Gobru ngajak Kichi untuk berburu makanan berdua. Mereka terus ketemu sama kelinci bertanduk. Mereka berdua berbagi tugas. Si Kichi yang ngejar-ngejar kelincinya, sementara Gobru yang akan membunuh kelincinya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, si Gobru ini punya kekuatan esper yang bisa mendapatkan skill dari mangsa yang dimakannya. Keesokannya, mereka bisa dengan mudah membunuh kelinci bertanduk. Ternyata, di hutan ini banyak monster yang lebih kuat dari Gobru. Pas pulang, Gobru cerita ke Gopmi kalau udah berburu kelinci bertanduk. Gopmi pun minta biar diajak Han bareng. Disetujuin lah sama Gobru. Tapi sayangnya, besoknya malah hujan. Gak jadi deh. Karena di luar hujan, Gobru mutusin buat ke ruang harta untuk menggabungkan material yang ditemukan di ruang harta. Pas di ruang harta, Gobru malah ngelihat manusia yang dijadiin sandera. Heranlah si Gobru. Pas lagi craft material, si kakek bilang kalau Gobru bisa mencapai evolusi kalau udah level 100. Tetapi dari banyaknya goblin, cuma sedikit yang bisa evolusi dan kakek yang kelihatan tua banget ternyata baru 20 tahun. Si kakek juga bilang kalau Hobgoblin atau ayah-ayah dari goblin bakal pulang. Besoknya Gobru, Kichi, sama Gopmi ngehan bareng. Dan setelah Han, mereka pun mukbang. Ternyata hewan-hewan ini levelnya lebih tinggi dari Gobru yang sekarang. Tapi Gobru yang udah mukbang bisa dapetin skill dari mereka. Besoknya, mereka akan keluar gua. Setelah mukbang, Gobru dapetin skill deteksi. Para goblin yang ngeliat Gobru mukbang, irilah mereka. Pas di malam hari, mereka mau habisin Gobru dan kawan-kawan. Tapi Gobru yang punya skill deteksi, bangun. Dihajarlah mereka sendirian. Gopmi yang juga bangun, marahlah sama mereka. Besoknya mereka bertiga, kan orb hutan yang kuat banget. Setelah kerjasama, tumbanglah si orb. Setelah mukbang, mereka pikir daripada musuhan dengan para goblin, kenapa gak mereka bagi aja hasil buruan mereka. Berterima kasihlah para goblin ini. Ternyata Gobru ini di kehidupan sebelumnya gak pernah mikirin orang lain. Udah berubah juga dia. Pas tidur, tiba-tiba ada notif gitu buat evolusi jadi Hobgoblin. Pilih yes pun dia. Pas udah bangun, dia pun udah berubah jadi Hobgoblin. Tapi mukanya ini mirip banget sama di kehidupan sebelumnya. Ngelihat di sampingnya Gobkichi juga berubah, mereka yang bertambah kuat mutusin buat duel. Tapi tetap aja si Gobru masih lebih kuat dari Kichi. Menyadari ada sesuatu makhluk kuat yang mendekat, mereka mutusin buat Han. Sosok itu ternyata sekelompok wolf. Mumpung mereka baru jadi Hobgoblin, mereka mau uji coba tuh. Gopmi juga udah standby jadi support. Sekali bidik kena pemimpin wolf. OP banget Gopmi ya. Setelah pemimpin wolf kalah, para wolf jadi lemah dan dengan mudah para wolf dikalahin. Gobru yang mau dapetin skill memimpin akhirnya makan pemimpin wolf. Pas bagiin sisa buruan ke goblin, para goblin jadiin Gobru pemimpin mereka. Mungkin efek dari skill yang didapatkan dari pemimpin wolf. Jadinya Gobru punya tujuan baru di dunia ini untuk jadi lebih kuat dan memimpin teman-temannya. Keesokannya, para sandera wanita mati karena bunuh diri dengan cara meminum racun. Beberapa hari berlalu sejak Gobru melatih para goblin. Sembari ngelatih para goblin, Gobru juga ngehan monster-monster kuat agar mendapatkan kekuatan mereka. Dari kejauhan, ada makhluk seperti goblin datang. Rupanya mereka adalah Hobgoblin yang dikatakan kakek tua sebelumnya. Mereka juga membawa para tawanan wanita baru. Karena tawanan sebelumnya mati, mereka akan digantikan. Gobru yang tidak senang dengan hal itu, mencoba untuk menyelamatkan mereka. Tetapi para Hobgoblin tidak terima. Lalu muncullah 2 goblin wanita menghentikan perdebatan dan mengusulkan kalau pemimpin masing-masing generasi bertarung dan yang menang akan memimpin desa mulai detik ini. Peraturannya tidak boleh menggunakan senjata. Dengan sekejap Gobru dapat mengalahkannya dan para tawanan wanita dapat terbebas dari goblin. Gobru juga berjanji akan mengembalikan mereka ke desa asal mereka secepatnya. Dengan ganti, goblin ingin mengetahui informasi tentang dunia ini. Ternyata ketika para goblin menyerang, para pria dihabisi
dihabisi begitu saja. Dan hanya para wanita ini yang bertahan hidup. Gobru pun meninggalkan mereka. Keesokan paginya, Gobru memberikan sarapan. Para wanita juga memperkenalkan diri. Gadis berambut coklat adalah pandai besi. Si kembar adalah koki sekaligus penjahit. Si gadis berkacamata adalah ahli kimia. Dan si gadis rambut merah adalah prajurit pemula. Gobru juga melatih hobgoblin yang baru datang. Meskipun mereka menjadi hobgoblin, mereka tetap kesulitan dengan pelatihan Gobru. Di saat Gobru sedang latih tanding dengan Gobkichi, hobgoblin mengamati mereka. Di saat Gobru tidur, para hobgoblin mencoba untuk memperkaos para wanita. Gobru yang datang langsung menebas para hobgoblin. Gobru meminta maaf pada para wanita karena ulah hobgoblin. Para hobgoblin yang melanggar langsung diberi hukuman dengan menggantung dan memukuli mereka. Tapi Hobken yang dihukum paling berat tewas. Esoknya, Gobru, Gobchi, dan Gobmi ngehan unicorn. Meskipun sulit dikalahkan, mereka bisa mengalahkannya. Gobru mendapatkan skill triple thrust yang sangat efektif. Malamnya ketika tidur, Gobru didatangi si gadis berambut merah yang masih takut dengan kejadian sebelumnya. Gobru pun mengizinkan. Enak banget ya. Keesokannya, Gobechan yang biasanya membawa peralatan berubah menjadi hobgoblin. Gobkichi menjadi pemimpin dari petarung berzirah. Gobmi memimpin pasukan jarak jauh. Hobsato menangani pasukan gerak cepat. Gobechan mengambil alih pasukan belakang. Lalu Hobsei menjadi kapten di pasukan sihir. Gobru mempercayakan pasukan pada mereka. Gobru juga memasuki hutan lebih dalam untuk mencari mangsa yang lebih kuat. Dia pun bertemu dengan unicorn. Langsung dicoba tuh skill barunya. Padahal dari jauh banget, sekali kena, langsung wipe out. OP banget tuh skill. Oguru memutuskan untuk memasuki hutan lebih dalam lagi. Dia melihat darah berceceran. Disitulah Oguru ingat kalau dulu dia dibilangin biar gak masuk hutan. Karena di sana terdapat monster beruang merah yang ganas. Baru aja dia keinget pesan kakek. Si beruang merah udah main muncul aja. Siapapun yang ketemu beruang merah pasti milih untuk lari. Tapi si goblin ini malah milih untuk ngelawan. Edan. Karena Gobru ini ingin ngalahin si beruang dan memakannya. Di gua, Gobmi khawatir karena Gobru masih belum pulang. Dan para goblin gak tahu di mana si Gobru. Tapi mereka gak khawatir karena si Gobru ini emang kuat. Gobru pakai skill yang bisa kill unicorn sekali hit. Dicoba ke si beruang. Cuma buntung. Si beruang bukannya melemah, malah semakin ganas. Pas kepalanya dikapak, juga gak ngefek apa-apa. Jaring laba-laba juga disemprot sama semburan apinya. Kuat banget sih. Hutannya jadi kena dan kebakar. Gobru juga nyembuhin diri dari luka bakarnya. Gobru pakai skillnya biar gak kena bakar pas maju. Pas dia nusuk mulut si beruang, ternyata belum tumbang juga. Mereka pun bertarung hingga akhir. Si Gobru kehilangan lengan, tapi beruangnya kepenggal. Setelah makan si beruang, Gobru dapat notif buat berubah lagi. Dan sekarang, dia udah jadi ogre. Pas pulang, udah gak ada yang ngenalin ogre. Tapi akhirnya, mereka tahu kalau ogre udah evolusi jadi makhluk baru.